Tersangka pencurian motor di Lampung Timur digerebek polisi saat tengah berada di rumahnya. Tersangka ditangkap bersama motor trail yang diduga hasil curian. Satu pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang, tumbang dan menimpa 3 mobil. Warga Muhammadiyah Palembang melaksanakan sholat tarawih pertama pada Selasa 17 Februari 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobian Syah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung, saudara. Tersangka pencurian motor di Lampung Timur digerebek polisi saat tengah berada di rumahnya. Tersangka ditangkap bersama motor trail yang diduga hasil curian. Dari mana motornya? Saya mah nggak tahu. Tersangka RU 35 tahun diringkus polisi setelah diduga membobol rumah warga di Bandar Sri Bawono dan membawa satu motor trail yang terparkir dengan kunci tergantung di ruang tamu. Saat dibekuk, RU kebingungan dan berdalih tak terlibat dalam pencurian. Namun saat dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan, pemetik durian ini mengakui perbuatannya karena terdesak kebutuhan. Bahwa pelaku tersebut ada di kediamannya bersama dengan kendaraan hasil perbuatannya. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang kita amankan, itu pelaku melakukan perbuatannya seorang diri. RU kini ditahan di Polsek Bandar Sri Bawono, Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Sementara itu, saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah kantor Sekretariat DPRD Merangin terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran 2019-2024. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah kantor Sekretariat DPRD Merangin sebagai bagian penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran 2019 sampai 2024. Dalam penggeledahan, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik, komputer, laptop, dan telepon genggam yang diduga terkait dengan perkara. Ini kan sudah tahap penyidikan. Jadi kami sudah banyak memeriksa saksi-saksi dari baik DPRD maupun dari pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk jumlahnya nanti kami konfirmasi lagi. Ini dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk menghitung kerugian negara. Barang bukti selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dianalisis. Wiradani Damanik, Kompas TV, Merangin, Jambi. Beralih ke Palembang, saudara. Satu pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang, tumbang dan menimpa 3 mobil. Satu mobil yang berada paling dekat mengalami kerusakan parah akibat tertimpa batang pohon. Pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang, tumbang pada Rabu pagi menimpa 3 mobil. Satu mobil mengalami kerusakan parah, sementara 2 lainnya rusak sedang dan ringan, termasuk atap, penyok, dan kaca pecah. Desi, salah satu pemilik mobil, mengaku saat kejadian sedang memarkir kendaraan. Kejadian sangat cepat, namun anaknya yang berada di dalam mobil selamat tanpa luka. Saya turun, anak saya dalam mobil, saya ke sana. Udah itu, insya Allah nggak apa-apa, cuma dia rasanya mungkin apa kaget, apa jadi matanya sakit aja matanya. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perkimtan Palembang, pohon tersebut tumbang karena sudah tua dan lapuk. Setelah dicek oleh Perkimtan bahwa memang pohon itu dari tampak kasat mata visualnya memang posisinya sehat. Namun setelah tumbang dilihat ternyata kondisinya memang sudah lapuk sekitar 90%. Jadi lapuk tapi dalam kondisi sehat. Setelah kejadian, petugas segera melakukan pembersihan dan pemotongan pohon yang tumbang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, pria di Pangkal Pinang ditangkap polisi saat akan menyelundupkan sabu dan ekstasi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk mengelabuhi pemeriksaan narkoba disembunyikan di dalam bakso.
Kau saksikan ini. Kau saksikan ini. Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan ekstasi ke lapas narkotika Pangkal Pinang yang dilakukan DA. Pelaku menyembunyikan sabu dan ekstasi di dalam bakso untuk mengelabui pemeriksaan. Kecurigaan muncul setelah mesin X-ray mendeteksi benda mencurigakan dalam bungkusan. Petugas kemudian membongkar paket tersebut dan menemukan 6 bungkus sabu seberat 7,2 gram, serta 4 butir ekstasi yang disimpan di dalam bakso. Petugas lapas memanggil anggota kita yang ada di lapas untuk membantu menyaksikan penggeledahan dan penyitaan pengunjung yang pada saat itu membawa barang yang mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata dibuka di dalam bakso yang dibawa oleh tersangka. Tersangka bersama barang bukti kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Bengkulu, saudara. Harga daging ayam dan sapi di pasar kota Bengkulu masih tinggi mendekati Ramadan. Pedagang memperkirakan harga akan turun seiring berjalannya bulan suci. Satu hari sebelum Ramadan, harga daging ayam potong di pasar Minggu kota Bengkulu masih tinggi, Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi pasca lonjakan beberapa hari terakhir dan hampir terjadi setiap tahun menjelang bulan suci akibat tingginya permintaan masyarakat. Tak hanya ayam, harga daging sapi juga naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Besok udah Ramadan, kemungkinan bakal turun atau masih tetap stabil di harga tinggi? Kemungkinan agak turun. Agak turun. Biasanya sampai berapa? Hari berapa ya? Hari puasa hari ketiga keempat udah mulai agak nurun dikit-dikit. Ya. Kemarin kan sempat dibatasi stok. Kalau hari ini udah kembali normal atau berapa? Hari ini udah bisa ngambil normal. Pemerintah memastikan kenaikan ini murni dipicu permintaan tinggi dan akan membahasnya bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk menekan harga agar tidak kembali melonjak. Tugas kita, tim pengendalian inflasi, yang melihat ya kondisi kenaikan harga ini. Jadi kita akan bahas bagaimana upaya kita ya supaya nanti harga ini tidak terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Meski mengalami kenaikan, penjualan relatif stabil karena warga tetap membeli kebutuhan menyambut Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kita kembali lagi ke Palembang, saudara. Dari pantauan kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, hilal masih berada di bawah ufuk. 1 Ramadan ditetapkan pemerintah pusat pada 19 Februari 2026. Tim pemantau dari Kanwil Kemenak Sumatera Selatan bersama instansi terkait melakukan rukyatul hilal untuk penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di helipad salah satu hotel Jalan POM 9 Palembang Selasa 17 Februari 2026. Berdasarkan pengamatan teknis, posisi hilal saat ini masih di bawah ufuk dan belum memenuhi kriteria minimal Mabims, yaitu ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Perkiraan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Hilal sampai detik ini tidak terlihat di bawah ufuk. Hilal berada di bawah ufuk, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Perkiraan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 Masehi. Hasil rukyatul hilal akan disampaikan ke Kemenak RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, warga Muhammadiyah Palembang melaksanakan sholat tarawih pertama pada Selasa 17 Februari 2026. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Jami Muhammadiyah Balayuda di kawasan KM 45 Palembang, Selasa 17 Februari 2026 malam. Warga Muhammadiyah berdatangan satu persatu menjelang sholat Isya untuk melaksanakan tarawih pertama menyambut Ramadan 1447 Hijriah.
sesuai maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Pelaksanaan tarawih di masjid ini dengan 11 rakaat, terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Soal perbedaan itu memang selalu ada, karena beda metode. Karena ini ada perbedaan waktu yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih dengan ketetapan pemerintah. Yang penting kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Perbedaan itu biasa, yang penting kita melaksanakan dan jangan merasa benar sendiri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengurus masjid memutuskan tidak mengadakan tausiah singkat setelah Isya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari kabar perayaan Imlek, saudara, di Vihara Tai Hin Bio, salah satu vihara tertua di Lampung, ramai saat perayaan malam tahun baru Imlek 2577. Umat hadir melaksanakan ibadah menjadi penghormatan dan syukur menyambut tahun baru. Warga Tionghoa di Lampung menggelar ibadah penghormatan leluhur saat tahun baru Imlek 2577. Di Vihara Tai Hin Bio, salah satu vihara tertua di Bandar Lampung. Setiap warga hadir bersama keluarga, hikmat melakukan sembahyang. Sementara lilin besar menyala di lingkungan vihara. Perayaan tahun ini terasa istimewa dengan kehadiran tokoh masyarakat dan pejabat daerah. Tentunya di Vihara Tai Hin Bio ini biasanya memang sembahyang Imlek dulu. Habis itu kita biasanya ada barongsai. Kalau sembahyang ini kayak kita menghormati leluhur kita aja sih. Saya sih tetap menjaga toleransi walaupun kita hari raya berbeda-beda, ada yang Imlek, Idul Fitri, tapi kita karena kita hidup di Indonesia, NKRI, kita harus tetap bersatu karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh membedakan ras, suku, ras, budaya dan agama. Dan khususnya Imlek ini semoga Imlek khususnya di Provinsi Lampung tidak menghilangkan tradisi budaya Tionghoa, karena di Lampung tersendiri kita mempunyai akulturasi budaya Tionghoa dengan nenek moyang kita. Tahun ini menandai Sio Kuda Api yang diharapkan membawa energi positif, melambangkan kemajuan dan ketangkasan. Roma Alfia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang masih jadi sorotan, saudara, kematian pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terbungkus plastik di kamar kos di Bandar Lampung masih diselidiki. Polisi sudah memeriksa 15 saksi dan menunggu hasil forensik dari Puslap 4 Barreskrim Polri. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki kematian pria 61 tahun asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di Labuan Batu, Kedaton. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengamankan rekaman CCTV dan melibatkan Puslap 4 Barreskrim Polri. Hasil uji forensik masih ditunggu. Pendidikan secara mendalam, secara keseluruhan, ya di antara Satreskrim, kemudian dibantu Polsek Kedaton dan backup dari Jatanras Polda Lampung. Jadi kami kemarin sudah koordinasi, ya, kemudian juga dibantu juga dari Puslap 4, ya, dari Pusinafis dan juga Lapor dari Palembang melakukan olah TKP kembali untuk mencari bukti-bukti baru. Kemudian juga dari saksi-saksi yang ada yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 15 ya. 15 orang, kemudian juga saksi dari Indomaret. Semua kita runtut supaya permasalahan ini terang benderang, dan kita juga mengedepankan scientific crime investigation karena itu merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jasad korban ditemukan 7 Februari lalu setelah warga mencium bau tak sedap dari kamar kosnya. Roma Alfia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, perburuan rusa di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung terekam kamera trap petugas. Pelaku kemudian ditangkap polisi hutan.
Kamera trap yang terpasang di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung, merekam aksi 4 pemburu satwa. Dari rekaman tersebut, 3 pelaku ditangkap polisi hutan. Ketiganya diserahkan ke Polres Lampung Timur bersama sejumlah barang bukti, masing-masing 1 senjata api dan amunisinya, senjata tajam, serta 3 karung berisi 45 kg daging rusa yang diduga hasil buruan. Yang diburu itu 1 ekor rusa dalam kondisi mati berupa daging yang kita amankan. Kemudian ada barang bukti lainnya, 1 pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Kini tersangka ditahan di Polres Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Kembali ke Bangka, Saudara, 1 unit minibus terbakar di SPBU Bangka Tengah, Bangka Belitung. Api cepat membakar seluruh badan kendaraan dan memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Video warga menunjukkan saat sebuah minibus terbakar di area SPBU Kejara Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Api cepat membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan yang diketahui memiliki tangki modifikasi di dalamnya. Mobil diduga terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kami menerima laporan sekitar jam berapa? Ada laporan bahwa telah terjadi kebakaran di Kejora ini kan. Mobil pengerit. Mobil pengerit. Intinya ketika kami datang apinya sudah membesar dan ketika 1 mobil unit kami datang duluan, alhamdulillah berhasil secepat mungkin dipadamkan. Juga tadi kita lihat ada drum ya Bang di dalam ini? Iya, ada tangki modif. Tangki modif berbentuk drum yang dibelah 2 ya, berada di bagian belakang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Nandar Diansyah, Kompas TV, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular yang masuk dalam motor milik warga. Keberadaan ular itu baru disadari pemilik kendaraan saat berkendara. Petugas Damkar Pos Talang Keramat Banyuasin mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang 1 meter yang masuk dalam sepeda motor warga di Jalan Tanjung Api-Api. Dengan menggunakan stik penangkap, petugas berjibaku selama 30 menit hingga berhasil mengeluarkan ular dari bagian dalam kendaraan. Keberadaan ular baru disadari pemilik saat tengah berkendara. Ular berhasil dievakuasi selama 15 menit. Panjang ular kurang lebih 3 meter. Himbauan kepada masyarakat apabila melihat hewan-hewan liar yang memasuki pemukiman warga, segera menghubungi pos damkar terdekat. Ular kemudian diamankan di pos damkar dan akan diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita kembali ke perayaan Imlek, Saudara. Perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Candrana di Palembang meriah namun tetap hikmat. Pertunjukan barongsai ikut menyemarakan suasana. Pertunjukan barongsai meramaikan Imlek 2577 di Kelenteng Candrana di 10 Ulu Palembang Selasa 17 Februari 2026. Tabuhan tambur, gong, dan simbal mengiringi atraksi barongsai yang disaksikan warga. Di dalam kelenteng, suasana terasa hikmat. Warga menyalakan hiyo dan memanjatkan 12 rangkaian doa pada Tuhan, para dewa-dewi, serta leluhur memohon keselamatan, kesehatan, dan keberkahan di tahun baru. Proses sembahyangnya ini sendiri dari mana ke mana, Pak? Dari Kingkong, depan, Paco, Panim, dan seterusnya. Ada beberapa tempat. Kok tahun baru Imlek ini sionya sio apa? Sio kuda mas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat selalu. Semoga usaha juga sukses, lancar, negara aman, tentram, semuanya. Di sini tidak ada umat. Semuanya yang umat agama Buddha semuanya boleh datang. Kiraan berapa banyak maksudnya? Kiraan sekitar 2.000-an ada. Sebagian warga juga menjalankan tradisi Fangsheng dengan melepas burung pipit sebagai simbol kelancaran rezeki. Semoga di tahun ini rezeki terus melimpah ruah. Apalagi kok? Apapun yang diinginkan terwujud. Perekonomian lebih baik.
Walaupun maju, berusaha maju. Kok tadi kok melepas burung itu apa tandanya kok? Menanam benih kebajikan di hari yang bagus ini. Rangkaian Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gomeh 15 hari setelah Tahun Baru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga saudara. PSSI Sumsel menunggu kepastian penambahan kuota tim Liga 4 dari provinsi ini. Sebelumnya PSSI Sumsel telah mengajukan tambahan 1 tim di putaran nasional Liga 4 2026. PSSI Sumsel masih menunggu kepastian dari PSSI Pusat terkait penambahan kuota tim asal Sumatera Selatan untuk putaran nasional Liga 4 2026. Kepastian dijadwalkan keluar pada Mei mendatang setelah seluruh daerah menyelesaikan zona masing-masing atau sebelum putaran nasional bergulir. Keuntungannya kita mendapatkan peluang dari 2 tim ini. Mungkin salah satunya bisa masuk ke 16, ke 8 gitu kan. Atau dua-duanya bisa maju semua dengan persiapan mereka ketika akan menghadapi di tingkat nasional ini. Misalnya pemain, latihan, karena waktunya cukup banyak, cukup waktu untuk melakukan persiapan-persiapan. PSSI Sumsel mendorong agar provinsi ini mendapat 2 kuota tim. Jika tercapai, peluang tim asal Sumsel berprestasi di tingkat nasional lebih besar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Pagi masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dari mana motornya? Saya mah nggak tahu. Tersangka RU 35 tahun diringkus polisi setelah diduga membobol rumah warga di Bandar Sri Bawono dan membawa 1 motor trail yang terparkir dengan kunci tergantung di ruang tamu. Saat dibekuk, RU kebingungan dan berdalih tak terlibat dalam pencurian. Namun saat dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan, pemetik durian ini mengakui perbuatannya karena terdesak kebutuhan. Bahwa pelaku tersebut ada di kediamannya bersama dengan kendaraan hasil perbuatannya. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang kita amankan, itu pelaku melakukan perbuatannya seorang diri. RU kini ditahan di Polsek Bandar Sri Bawono, Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Pohon tua di Jalan Mayor Santoso, Palembang tumbang pada Rabu pagi menimpa 3 mobil. 1 mobil mengalami kerusakan parah, sementara 2 lainnya rusak sedang dan ringan, termasuk atap, penyok, dan kaca pecah. Desi, salah satu pemilik mobil, mengaku saat kejadian sedang memarkir kendaraan. Kejadian sangat cepat, namun anaknya yang berada di dalam mobil selamat tanpa luka. Saya turun, anak saya dalam mobil, dia ke sana. Udah itu, insya Allah nggak apa-apa, cuma dia merasa mungkin apa kaget, apa jadi matanya sakit aja matanya. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perkimtan Palembang, pohon tersebut tumbang karena sudah tua dan lapuk. Setelah dicek oleh Perkimtan bahwa memang pohon itu dari tampak kasat mata visualnya memang posisinya sehat. Namun setelah tumbang dilihat ternyata kondisinya memang sudah lapuk sekitar 90%. Jadi lapuk tapi dalam kondisi sehat. Setelah kejadian, petugas segera melakukan pembersihan dan pemotongan pohon yang tumbang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Jami Muhammadiyah Balayuda di kawasan KM 45 Palembang, Selasa 17 Februari 2026 malam. Warga Muhammadiyah berdatangan satu persatu menjelang sholat Isya untuk melaksanakan tarawih pertama menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Sesuai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Pelaksanaan tarawih di masjid ini dengan 11 rakaat, terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Soal perbedaan itu memang selalu ada, karena beda metode karena ini ada perbedaan waktu yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih dengan
ketetapan pemerintah. Yang penting kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Perbedaan itu biasa. Yang penting kita melaksanakan dan jangan merasa benar sendiri. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengurus masjid memutuskan tidak mengadakan tausiah singkat setelah Isya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rubenso pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.